Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita lanjutkan pada materi siklus akuntansi perusahaan jasa tahap yang kedua, yaitu tahap pencatatan. Langkah yang pertama tentang neraca saldo. Kalau kemarin kita telah menyelesaikan langkah yang terakhir di tahap pencatatan, yaitu buku besar. Masih terkait antara tahap pertama, kedua, dan ketiga dan langkah-langkahnya. Jadi pada tahap pencatatan kita telah menyelesaikan 3 langkah di tahap pencatatan, yaitu dari mulai pengumpulan bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum, dan dari jurnal umum diposting ke buku besar. Nah, setelah buku besar kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan pada neraca saldo. Ini masih kompetensi dasar yang ke-3.3 dan ke-4.3. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian neraca saldo, dan yang kedua, siswa dapat melakukan pencatatan ke dalam neraca saldo. Sekarang yang pertama dulu tentang pengertian neraca saldo. Apa sebenarnya neraca saldo itu? Dilihat dari kata-katanya saja, neraca saldo berarti isinya nanti adalah berisi saldo-saldo, ya, saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Definisinya, neraca saldo merupakan suatu daftar yang berbentuk kolom yang berisi saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Nah, bentuk kolom neraca saldo yaitu terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Sedangkan di atas ini sama halnya dengan di jurnal umum kemarin, namanya kepalanya. Saldo cantik jelita neraca saldo periodenya per 31 Juli. Saya contohkan misalkan seperti itu. Kemudian dari mana kita ini ambilkan nomor akun, nama akun? Tentunya ini kita ambilkan dari buku besar yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi kemarin contohnya Bu Erna itu kan ada 11 buku besar yang harus kita selesaikan. Nah, berarti kita nanti pindahkan ke sini ada 11, mulai dari nomor akun 111 yaitu kas sampai dengan 512 beban gaji. Yang kemarin itu sudah Bu Erna kerjakan yang kasnya, ya, kas, kemudian kalian kerjakan yang piutang, kemudian nanti tugas kalian melanjutkan yang sewa sampai dengan beban gaji. Ini nanti silakan kalian gunakan bentuknya bentuk 2 kolom, ya, sampai dengan menjumlahkan jumlah akhir kemudian mencari saldo. Kita kembali dulu ke sini. Di sini untuk mengisi debit dan kreditnya ini, ya, debit dan kreditnya ini kita lihat yang ada di buku besar, ya. Jadi cara menyusun neraca saldo. Yang pertama, perhatikan saldo dari buku besar. Kemudian yang kedua, nih pedomannya, ya. Jika buku besar itu bentuknya bentuk T atau bentuk 2 kolom, maka jika saldonya di sebelah debit, maka dipindah ke neraca saldo sebelah kredit, kebalikannya. Jadi apabila saldo itu letaknya di debit, maka dipindahkan ke neraca saldo diletakkan di sebelah kredit. Dan sebaliknya, jika saldo itu letaknya di kredit, maka dipindahkan ke neraca saldo sebelah debit. Tetapi kalau bentuknya itu bentuk T dan bentuk 4 kolom,
Maka jika saldo letaknya di debit, maka dipindahkan ke neraca saldo tetap di debit. Dan sebaliknya, jika saldo letaknya di sebelah kredit, maka dipindahkan ke neraca saldo sebelah kredit. Jadi kalau bentuk T dan bentuk 2 kolom ini berpindah. Kalau saldonya debit, maka di neraca saldo diletakkan di kredit. Tapi kalau saldonya kredit diletakkan di neraca saldo sebelah debit, dibalik. Tapi kalau bentuknya bentuk T dan bentuk 4 kolom tetap. Ini saya ingatkan kembali yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Ini saldonya letaknya kan di sebelah kredit. Ini kan kredit ya. Jadi letaknya kan di sebelah kredit. Maka nanti dipindahkan ke neraca saldo, diletakkan di debit. Contohnya ini. Jadi ini ya. Jadi kas tadi kan 27 juta. Maka kalian pindah sebelah kredit kan tadi, maka kalian pindah ke sini di sebelah debit. Kalau nanti saldonya debit, maka diletakkan di sebelah kredit. Nanti terakhir jumlahnya, ini kalau sudah kalian pindah semua, jumlahnya antara debit dan kredit ini otomatis sama. Kok bisa, Bu? Ya bisa, nanti bisa kalian buktikan, kalian kerjakan nanti. Itu ya, itu materi hari ini tentang neraca saldo. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di WA. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.